Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Terimalah salam saya, salam kado ya. Salam kado untuk semuanya. Kado di sini punya singkatan artinya kawan Donman. Nah, karena channel saya Donman High Five, jadi izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua yang menyaksikan siaran ini, yang nonton video ini. Saya ingin menyapa Anda dengan sebutan kado kawan Donman karena saya percaya meskipun kita bertemu di udara, kita lewat dunia online, dunia maya, tapi pertemanan tetap bisa terjalin. Amin. Ya, kita berteman di dunia maya, di dunia online. Ya, kalau nanti Tuhan berkehendak, Tuhan izinkan kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalaupun tidak, saya percaya dimanapun Anda berada, Anda tinggal, Anda hadir, saya yakin Tuhan kita yang tak terbatas ruang dan waktu itu, Dia selalu ada bersama kita. Dan biarlah cinta kasih Tuhan yang selalu mengikat di antara kita sebagai saudara-saudara seiman. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini hari yang sangat penting, hari yang istimewa karena bertepatan pagi hari ini adalah pagi tanggal 25 Desember. Haleluya. Bagi kita umat Nasrani, ini tanggal yang sangat bersejarah, tanggal yang penting ya. Oke, kita tahu semuanya bahwa tanggal 25 Desember ini hari ulang tahun kelahiran Yesus Kristus yang turun jadi manusia ya, dan dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu adalah hari penting, hari bersejarah, hari istimewa bagi kita semua. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita bersateduh bersama-sama di waktu yang singkat ini. Kita akan bersateduh di saat subuh ya. Oke, siapkan hati Bapak Ibu semuanya, siapkan hati kado kawan Donman. Biarlah waktu yang singkat ini kita mau nikmati hadirat Tuhan. Ya, kiranya Tuhan lewat nyanyian pujian dan renungan firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini, dituntun dalam pimpinan rohnya, sehingga saat kita menyembah, saat kita memuji, kita bisa menikmati hadiratnya, kita bisa merasakan jamahannya. Amin. Ya, dan setiap benih firman yang ditabur, walaupun mungkin singkat, kiranya itu dijatuh di tanah yang baik, sehingga bertumbuh di dalam hidup saudara, sehingga iman saudara bertumbuh, pengharapan saudara semakin kuat, kasih saudara semakin besar. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk hari tanggal 25 Desember ini Tuhan. Kami datang padamu mencari wajahmu di pagi hari. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami bersyukur mengingat akan Engkau. Setiap kali kami ingat Tuhan, setiap kali kami rindu dekat dengan Tuhan, setiap kali kami datang kepada Tuhan, itulah sumber ketenangan kami, sumber kebahagiaan kami, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Karena kami percaya tidak ada tempat yang lebih aman, tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang lebih nyaman, damai, selain dekat dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami menaikkan pujian-pujian kami. Kiranya Engkau disukakan. Terima kasih. Kuduskan kami, tahirkan kami, layakkan kami. Agar setiap nyanyian kami yang keluar dari mulut bibir kami, yang keluar dari hati kami, Engkau terima dengan sukacita. Dan Engkau disukakan lewat pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, saya ajak kita nyanyikan satu lagu ya, karena berhubungan ini adalah momen Natal ya. Saya ingin kita coba nyanyikan lagu-lagu Natal ya. Ya, walaupun tidak banyak, tapi biarlah lagu ini semakin meneguhkan keyakinan kita akan Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yuk sama-sama ya, kita belajar dan kita menyembah Tuhan dalam lagu-lagu yang bertemakan Natal. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gelar, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Naikkan bait yang ketiga ya. Malam sunyi senyap, datanglah semuanya ke kandang Efrata dan menyembah Dia. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Lagi katakan Yesus, Yesus Juru Selamat datang di hidupku, datang di hidupku. Yesus Juru Selamat datang di hidupku. Lagi katakan Yesus Juru Selamat datang di hidupku. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, secara sejarah Engkau pernah datang ke dunia ini, tepatnya di Betlehem. Di sana Yesus Kristus dilahirkan. Tapi secara iman, secara pengharapan kami, secara kehidupan, Yesus Kristus, Engkau tak terbatas ruang dan waktu. Engkau bukan hanya datang ke Betlehem, tapi Engkau datang di dalam setiap hidup kami, di dalam keluarga kami, rumah kami, di dalam setiap suku bangsa, di setiap negara, dimanapun Tuhan. Karena Engkaulah sang pemilik dunia, Engkau pencipta dunia. Engkau tahu Tuhan setiap ruang, setiap sudut, setiap tempat. Tidak ada satupun tempat yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Matamu menjelajah ya Tuhan ke seluruh penjuru bumi ini. Kasih-Mu Tuhan yang terus melawat seluruh penjuru bumi ini. Kemuliaan-Mu Tuhan yang terus nyatakan di seluruh penjuru bumi ini. Dan biarlah damai Natal, kuasa Natal, cinta Natal mengalir dan mengalir di sepanjang kehidupan umat manusia, dari generasi ke generasi.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami datang bersyukur, kami datang memuji, kami datang menyembah, kami datang berdoa, kami datang menantikan-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipuji, disembah. Hanya nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pengampunan dosa, penebusan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bersama kami, Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau bukan cuma lahir, Kau bukan cuma sekedar datang ke dunia, tapi Engkau hadir selalu bersama, menyertai kami, menemani kami di setiap saat, setiap waktu. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami Tuhan. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang tahu apa yang kami alami, tidak ada orang yang peduli mungkin. Bahkan kami sudah berjuang, berusaha, tetapi masih saja belum mendapatkan jalan keluar. Tapi kami Bapa berdoa, dalam keadaan seperti itu pun, dalam situasi seperti itu pun Tuhan, kami mau berkata, Tuhan, aku percaya Engkau tetap ada. Aku percaya pertolongan-Mu masih ada. Aku percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Dan Engkau yang telah berjanji, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak akan pernah berdusta. Dan kami rindu Tuhan di momen Natal ini, kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menggenapi nubuatan bahwa Engkau akan lahir, Engkau akan datang sebagai Tuhan Juru Selamat kami, dan Engkau telah menggenapinya. Kami percaya janji-janji Tuhan yang lain, secara khusus janji penyertaan Tuhan Immanuel, pasti nyata dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari naikkan pujian ini kembali. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu
Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan, saat ini, pagi ini kami mau dengar apa yang menjadi pesan Tuhan, renungan firman-Mu Bapa. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Dan berikan Tuhan kami juga komitmen kesungguhan seorang prajurit. Untuk kami mau taat dan kami mau setia mengikut Engkau, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami siapkan hati kami ditabur oleh benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Kado kawan momen. Ya, senang dapat berjumpa dengan Anda. Walaupun sekali lagi hanya melalui media YouTube ini, lewat online. Tapi saya berdoa dimanapun Anda berada, di momen Natal ini, saya yakin ya, kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya bahwa Dia lahir ya sebagaimana nubuatan para nabi. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan saya percaya janji Tuhan juga pasti akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui berita firman Tuhan yang kita dengar, saya percaya sepanjang bulan Desember ini, Natal demi Natal, Bapak Ibu, teman-teman di sini, Kado pastinya sudah ngelewatin ya, sudah beribadah kesekian kalinya mungkin dalam ibadah Natal. Tapi secara khusus hari ini, hari yang spesial ya, tanggal 25 Desember, ya pasti semua gereja di seluruh dunia akan mengadakan ibadah Natal. Dan izinkan Bapak Ibu, Saudaraku, ya pagi hari ini ada renungan firman Tuhan untuk menguatkan, menuntun, dan memberikan kita sebuah pengharapan akan janji-janji Dia yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Saya ngajak kita semua boleh membuka firman Tuhan. Ya, saya ajak saudara untuk melihat ya ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya ingin saudara-saudara melihat di Injil Matius. Ya, Injil Matius pasal 1, saudara. Pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Ya, pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Ini tentang silsilah Yesus ini. Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Ya, kemudian Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Ya, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed ya dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dan dari istri Uria. Kemudian ya sampai di ayat 6 ya. Baik. Oke, demikian bacaan firman Tuhan kita. Nah, yang ingin saya sharingkan, bagikan renungan firman pagi ini buat kita semua. Di sini ada silsilah nama bukan cuma laki-laki tapi juga wanita. Ya, di bulan Desember ini tentu ada 2 momen hari bersejarah ya. Setidaknya yang pertama adalah hari Natal, itu sudah pasti. Tapi ada juga di bulan Desember yaitu hari Ibu. Nah, saya ingin coba apa korelasinya ya, relevansinya antara hari Ibu dengan hari Natal ini. Ya, bacaan yang tadi kita sudah baca bersama-sama
Di sini ada nama pria, tapi juga ada nama-nama wanita, ya kan? Nah, dari sini saya bisa tarik kesimpulan ya, Injil Matius yang menulis Matius ini, bahwa ternyata laki-laki maupun perempuan di mata Tuhan itu sama derajatnya, sama berharganya, sama-sama bisa dipakai Tuhan, sama-sama bisa menjadi orang-orang yang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, orang sukses bukan cuma hanya pria, wanita juga bisa sukses. Betul? Ya, orang siapapun gendernya, jenis kelaminnya, pria dan wanita di hadapan Tuhan, kita semua berharga. Itu sebabnya namanya disebutkan baik pria maupun wanita. Itu makna atau kebenaran yang bisa kita ambil dari bacaan ini. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah merasa ya meskipun ada istilah emansipasi wanita, ya wanita pengen jadi pria, tapi saya sebagai hamba Tuhan ingin berkata, jangan cuman emansipasi wanita karena pengen jadi seperti pria atau pengen sederajat dengan pria. Ya, kenapa? Karena Anda dan saya pria dan wanita di hadapan Tuhan, Anda diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi emansipasi kita yang tertinggi, yang terhebat, yang terbesar adalah kalau kita mau jadi segambar serupa dengan Allah. Apa gunanya Anda yang wanita-wanita nih? Anda bisa menjadi emansipasi wanita, Anda bisa lebih hebat dari pria, Anda bisa unggul, Anda bisa lebih sukses dari pria, tapi kalau tidak segambar serupa dengan Allah. Begitu juga yang pria, apa gunanya kalau Anda sebagai pria, Anda menjadi pria yang hebat, pria yang tangguh, pria yang perkasa, pria yang kuat, ya Anda bisa menaklukkan wanita, Anda bisa lebih tinggi posisinya, Anda sebagai kepala keluarga, Anda sebagai pemimpin, tapi apa artinya itu semuanya kalau kita tidak segambar serupa dengan Allah? Amin. Ya, itu poin pentingnya. Nah, yang kedua, kado kawan Donmen, dari bacaan firman Tuhan ini, hari Natal ternyata ada peran-peran wanita di sana. Ada hadirnya wanita di sana. Ya, ini banyak kita mendengar ya. Ya, banyak orang-orang berkata, ya motivator-motivator, wajangan-wajangan, petuah-petuah, ya kata-kata bijak yang mengatakan di balik kesuksesan pria pasti ada wanita. Ya, setuju ya bahwa kehadiran istri, kehadiran pendamping teman hidup kita, pasangan hidup kita itu punya peran yang sangat penting sekali. Mereka orang-orang yang setia, mereka orang yang mendampingi kita, mereka orang-orang yang selalu hadir di dalam setiap keadaan apapun, susah senangnya. Mereka lah orang yang menopang kita, mendoakan kita. Meskipun ada konflik-konflik, ada keributan, ada persoalan yang datang, tapi saya percaya kalau wanita yang segambar serupa dengan Allah, dia tidak akan mengkhianati pasangan hidupnya. Amin. Ya. Nah, saudaraku, saya mau mengatakan juga supaya ada keseimbangan, ya, bahwa di balik kesuksesan wanita, di balik kesuksesan istri, di balik kehebatan wanita dan istri, ada pria di belakangnya. Ya dong, jangan berat sebelah dong, ya kan? Bagaimanapun itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ayah-ayah, bapak-bapak, suami-suami berjuang. Mereka juga orang-orang yang berharap supaya istrinya maju, pasangan hidupnya semakin baik, semakin berkualitas, semakin karirnya oke, ya, didukung, disupport, ya kan? Ya, jadi dua-duanya penting juga. Oke. Nah, begitu juga kalau kita bicara keluarga, kita juga nggak bisa lepas bagian yang lain, yaitu anak-anak kita. Di balik kesuksesan ayah ibu, ada anak-anak kita yang mendukung. Ya, kalau mereka misalnya berkelakuannya nggak bener, ya ayah ibu, semua perjuangan kita sia-sia, betul nggak? Ya, buat apa kalau anak-anak kita ujung-ujungnya juga tidak menjadi contoh, jadi batu sandungan. Begitu juga sebaliknya, ya anak-anak remaja, ya anak-anak muda. Ya, saya mau berkata bahwa di balik kesuksesanmu, di balik kehebatanmu, hai anak-anak muda, anak-anak remaja, bahwa ada papa mamamu. Ya, ada papa mamamu. Mereka orang-orang yang mendukung Anda, mendoakan Anda, menolong Anda, yang selalu siap sedia untuk memberikan yang terbaik buat kehidupan kalian. Dan ini harus menjadi sebuah pedoman kita bersama-sama sebagai orang Kristen. Oke? Nah, kembali lagi kepada pembacaan kita ini, Injil Matius. Yang saya mau tekankan yang ketiga dari renungan ini, teman-teman, saudaraku,
bahwa ada wanita, khususnya saya mau fokus pada yang wanita ya. Ada 3 nama wanita yang ditulis di dalam Alkitab ini. Yang pertama adalah Tamar, yang kedua adalah Rahab, yang ketiga adalah Batsheba. Nah, yang jadi masalah begini nih. Ini 3 wanita ini bukan wanita yang baik-baik. Ini bukan wanita yang sempurna, ini bukan wanita yang tak bercacat. Justru mereka adalah wanita-wanita yang punya cacat celah. Nah, kita coba ya secara singkat, apa cacatnya Tamar? Kita tahu sama-sama cerita Tamar, saudaraku, ya, bahwa Tamar ini menipu, berbohong, pura-pura menjadi wanita yang tidak baik, ya wanita ya, dia memposisikan, menggambarkan dirinya, ya, mengkondisikan dirinya seperti wanita-wanita yang ya pelacur begitu, ya. Dia sengaja, tujuannya adalah untuk menjebak mertuanya Yehuda. Kenapa? Karena Yehuda ini ya ingkar janji gitu loh. Karena budaya Yahudi itu ada istilahnya itu nikah turun ranjang ya. Jadi artinya pernikahan turun ranjang itu misalnya kakaknya menikah ya dengan istrinya, lalu kakaknya meninggal digantikan adiknya. Ya, adiknya nikahin istri dari kakaknya, begitu juga terusnya dan seterusnya. Nah, ada 3 anaknya Yehuda ini ya. Dan anak yang pertama meninggal, lalu harus digantikan oleh anak yang kedua ya. Nah, begitu juga anak yang kedua meninggal, lalu digantikan anak yang ketiga. Masalahnya anak yang ketiga ini usianya masih sangat bocil. Ya, jadi harus nunggu gede. Nah, mertuanya janji, tunggu saja nanti kalau anak yang ketiga ini besar, kamu boleh nikah sama dia. Tetapi setelah besar, ternyata mertuanya lupa, tidak tepat janji. Nah, cari akal nih, gimana caranya ya? Akhirnya dia berbohong, dia berpura-pura menjadi wanita yang tidak baik. Dan herannya bin ajaib, ya, Yehuda itu ternyata melimpir. Yehudanya itu terjebak, ikut, ya, dia bisa akhirnya kejebak ya dari apa yang menjadi siasat Tamar, dan mereka melakukan hubungan seks. Ya, nah singkat cerita disitulah Tamar menyatakan identitasnya, dan Yehuda juga tahu wanita ini siapa, kaget setengah mati. Ya akhirnya karena sudah palang tanggung, ya sudah kejadian, mau gimana lagi? Ya sudah, akhirnya mau tidak mau Yehuda memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari Tamar. Nah itu cacatnya. Yang kedua adalah Rahab. Nah Rahab ini sama ya, wanita yang tidak baik, cuman bedanya sama Tamar, kalau Tamar sebetulnya bukan profesi, bukan pekerjaan, itu hanya ya terpaksa dia melakukan cara seperti itu. Dia sebenarnya wanita yang baik, dia tidak ada niat untuk menjadi wanita yang tidak baik, ya tidak pengen menjual dirinya. Tetapi ya kalau Rahab ini memang ini juga profesi dia, ini pekerjaan dia, ya, dia sudah ahlinya di sini. Nah singkat cerita, apa yang menjadi kecacatannya adalah yaitu tadi satu ya, bahwa dia sebetulnya punya profesi yang tidak baik. Dia hidup terjerumus dalam pekerjaan profesi yang ilegal, yang berdosa, yang menyakiti hati Tuhan, ya, dan mencemarkan nama keluarga pastinya. Nah, itu kecacatan dari Rahab ya. Oke. Nah, mungkin bisa dibilang cacat bagi sudut pandang orang Yeriko, ya, karena saat itu ada pengintai Israel, tentara Israel yang mengintai Yeriko. Nah, singkat cerita ketahuan, lalu dikejar-kejar oleh tentara-tentara Yeriko, ya, lalu dia bersembunyi, ya entah mengapa, ya bisa bersembunyi di tempat Rahab itu, bisa sampai singgah di tempat Rahab. Nah, Rahab akhirnya melindungi ya ke pengintai-pengintai Israel ini, bersembunyi di rumahnya. Nah, ketika para tentara-tentara kerajaan datang, nah Rahab berkata, saya tidak tahu, dia sudah lari, Anda lihat saja, dia sudah pergi gitu. Jadi tidak ketahuan. Bagi orang Yeriko, ya tentu ini adalah sebuah cacat celah, karena dianggap Rahab ini berkhianat, ya, melindungi musuh. Ini dari Rahab. Yang terakhir adalah Batsheba. Nah, kita tahu sama-sama Batsheba, ya, istrinya Uria. Ya, Allah begitu menghargai dan menghormati Uria, ya. Dicatatlah namanya di dalam Injil Matius ini. Karena memang Uria ini
pria yang mulia, pria yang agung, pria yang luar biasa. Ini seorang, sebetulnya Daud itu sayang sekali kehilangan Uria, padahal ini adalah seorang yang setia, bertanggung jawab dan luar biasa. Oke. Batsheba ini akhirnya cacatnya apa? Dia berselingkuh dengan Daud. Ya, mungkin dia sebagai rakyat biasa atau dia sebagai bawahan, Daud memaksa sesuatu, memberikan perintah sesuatu, ya mau tidak mau dia akhirnya berselingkuh dengan Raja Daud. Ini kecacat celah. Tetapi mengapa Injil Matius mencatat nama-nama wanita yang bercacat celah ini dan dihubungkan dengan kelahiran Yesus? Dengan kata lain, wanita ini, 3 wanita ini sangat-sangat punya peran penting dalam proses Natal, dalam kelahiran Yesus Kristus. Ya, dan Yesus Kristus tidak keberatan, tidak masalah ada garis keturunan yang punya sejarah latar belakang wanita yang tidak baik. Tapi kok mau ya? Gimana ini? Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kado kawan domen, saudaraku yang terkasih. Ya, di sini kita belajar bahwa Natal hadir untuk orang-orang yang sama seperti Tamar, sama seperti Rahab, sama seperti Batsheba. Apapun yang menjadi dosamu, apapun yang menjadi kecacat celaanmu, Natal itu satu-satunya kabar baik buat kita. Percaya atau tidak, kalau dunia ini pasti tidak akan bisa terima kita. Kita ini ya, kita contoh sederhana saja. Kita mungkin orang yang baik-baik saja. Kita bekerja baik-baik. Kita orang normal nih. Kita kerjanya legal. Tapi kalau Anda salah satu saja, Anda melakukan kesalahan. Kadang-kadang saudara, pimpinan-pimpinan ya bisa saja mencaci maki, bisa saja marah besar, dan Anda hanya bisa dikasih kesempatan 3 kali bikin kesalahan. Betul nggak? Ya, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Kalau Anda masih tetap melakukan kesalahan, wah, konsekuensinya sudah tahu ya. Ya, dipecat, ya pasti dikeluarkan dengan cara tidak terhormat. Ya mungkin ada majikan-majikan, pimpinan-pimpinan yang baik hati, masih toleransi. Tapi untuk kesekian kalinya mereka nggak bakal toleransi. Pastilah, ujung-ujung kita pasti akan dikeluarkan. Ya kan? Siapa yang mau pakai? Dalam dunia olahraga, pertandingan kompetisi, apalagi saudara nggak boleh meleng sedikit pun, melakukan sedikit kesalahan. Fatal akibatnya. Ya kan? Reputasi jadi jelek begitu. Itu yang pekerjaan yang baik loh Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar bekerja yang tidak baik, yang ilegal, yang berdosa, yang mencemarkan, mempermalukan keluarga. Siapa yang mau terima orang-orang seperti ini? Ya paling-paling teman-teman di antara teman-teman kita yang seprofesi, yang senasib sepenanggungan, yang sama-sama melakukan kejahatan dan dosa. Tapi itu pun bisa teman makan teman, ya kan? Mereka bisa saja menyelamatkan diri masing-masing. Kalau ada apa-apa terjadi sama saudara, mereka tidak akan mau ikut campur. Ya, kalaupun ada, puji Tuhan, haleluya, tapi seberapa banyak mereka mau menolong kita. Nah, Natal hadir untuk kita semua yang penuh cacat celah, yang berdosa, yang penuh kelemahan, yang perlu kebobrokan, apapun yang menjadi kebobrokan kita. Ada kasih Yesus datang untuk menolong saudara. Dia rindu masuk dalam hidup saudara, dia rindu masuk dalam perjalanan hidup saudara, dia rindu ada di dalam, terlibat di dalam kehidupan Anda dan menyelamatkan Anda, mengubahkan hidup Anda sehingga Anda akan melihat dialah satu-satunya yang bisa terima kita apa adanya. Amin. Ya, kasih Tuhan tidak terbatas. Sebesar apapun dosamu, Tuhan bisa mengampuni dan tetap akan mengampuni dengan catatan kita mau bertobat. Ya, kita mau bertobat. Ya, kita berbuat dosa tapi tobat lagi. Kita berbuat dosa, kita tobat lagi. Ya kalau bisa jangan buat dosa tobat, buat dosa tobat, buat dosa minta ampun, buat minta ampun. Kalau memang udah tobat, ya tobat beneran. Itulah yang dilakukan oleh Rahab, oleh Tamar dan Batsheba. Mereka punya masa lalu yang buruk, mereka orang-orang yang bercacat celah. Tapi setelah mereka dipulihkan Tuhan, setelah mereka diubahkan Tuhan, setelah mereka dapat pengampunan Tuhan, setelah mereka mendapatkan keselamatan, mereka tidak lagi masuk dan hidup dalam cara hidup yang lama, tidak lagi berprofesi, bekerja, atau melakukan tindakan-tindakan yang seperti dulu, yang menyakiti, yang tidak benar. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Ya. Nah, yang terakhir, saudaraku, kita belajar dari ketiga wanita ini.
Ya, kalau memang benar-benar Natal lahir di hati kita, lahir di hidup kita, dan kita benar-benar mau menjadikan Natal ini menjadi Natal yang sangat-sangat memberkati hidup saudara dan saya, maka mari kita punya hati seperti hatinya Tamar. Apa itu? Ya, terlepas dari kejahatannya, ada sisi yang mulia yang dimiliki oleh Tamar. Apa itu? Bahwa dia pengen mempertahankan garis keturunan, mempertahankan kehormatan nama keluarga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita orang Kristen. Ya, saya suka sekali ada hamba Tuhan yang berkata kalau kita di dalam Yesus, kita itu sebetulnya saudara di dalam Kristus, karena kita sedaging di dalam Kristus Yesus, darah daging satu di dalam Kristus Yesus, satu DNA dengan Yesus Kristus. Amin, saudara. Berarti kita saudara, kita panggil Allah kita Bapa di surga, dan kita anak-anaknya. Mari kita jaga martabat kehormatan nama keluarga kerajaan Allah, keluarga Bapa di surga. Samalah Bapak Ibu, anak-anak remaja muda khususnya nih, ya pasti kita nggak pengen dong kalau nama bapak kita, orang tua kita diledekin, dijelek-jelekin, diomongin, betul nggak? Ya Bapak Ibu juga sama kan, Bapak Ibu Anda juga pasti nggak pengen dong anak-anak saudara itu direndahkan, dilecehkan, dihina, ya diperlakukan tidak baik oleh orang lain, betul nggak? Kita pasti punya darah, punya semangat untuk mempertahankan dan membela dan menjaga supaya martabat nama baik keluarga kita. Para mertua-mertua, para mantu, ipar juga sama, kakek nenek kita juga sama. Betul tidak? Ada satu jaringan, ada satu hubungan yang kuat sekali supaya kita jangan sampai merusak nama baik keluarga kita. Tamar itu membela kehormatan suaminya, Yehuda, supaya jangan jadi cemoohan, jangan sampai hinaan bagi bangsa Israel. Ya, makanya dia mempertahankan garis keturunan. Buat dia tidak ada masalah menunggu begitu sekian lama anak yang ketiga. Tapi sayang Yehuda, justru dialah yang malah merusak nama baik keluarga itu. Satu, dengan apa? Dengan dia terjebak sama tipu muslihatnya Tamar. Berarti dia itu bagaimana jadi suami yang malah mau ya menduga bahwa Tamar itu wanita yang tidak baik. Ah, berarti dia punya niat yang buruk dong ya. Yang kedua, dia membiarkan supaya Tamar itu tidak menikah dengan anaknya. Nah, ayo kita jaga kehormatan keluarga kita. Jangan jadi batu sandungan, yuk. Kita jaga ya. Itu yang kita lakukan. Natal akan jadi berarti kalau kita lakukan itu. Yang kedua, kita belajar dari siapa? Dari Rahab, saudaraku. Rahab ini, ya kita tahu sama-sama, memang dia profesinya sudah profesi yang tidak benar. Tapi suatu kali ada sebuah perubahan terjadi ketika dia berjumpa dengan tentara Israel. Dan dia tahu bahwa ini adalah tentara Israel, bangsa pilihan. Dia tahu Allah Israel, Allah yang dahsyat, melebihi Allah bangsanya, melebihi sesembahannya, melebihi apapun yang menjadi kepercayaan kekuatannya. Ini bangsa Israel, tentara Israel. Dia mau selamatkan, dia lindungi. Dan dia bukan cuma peduli kepada bangsa Israel, tapi dia juga bilang kepada tentara-tentara itu, kalau nanti bangsa Israel balik lagi, menguasai kota Yeriko, menaklukkan kotanya, maka dia berharap meminta supaya keluarganya juga jangan sampai diapa-apain. Keluarganya dilindungi, dijaga. Maka tentara Israel minta tanda. Oke, bentangkan nanti kain. Ya, nanti kami akan lihat bentangan kain itu. Kalau kau bentangkan, kami tidak akan sentuh keluargamu. Berarti sisi baiknya apa dari Rahab? Dia itu punya kepedulian, punya hati menyayangi, mencintai orang-orang lain. Ya, dia tidak ingin melihat orang lain itu hancur binasa. Wah, ini luar biasa. Padahal pekerjaannya pekerjaan yang sebetulnya membuat dia menjadi egois. Dia mementingkan diri sendiri. Tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Rahab, di balik kelemahannya, di balik kecacat celaannya, ada hal yang mulia yang didapati dari Rahab, bahwa dia menjadi orang yang rindu agar orang-orang lain terberkati, orang-orang lain diselamatkan, orang-orang lain ditolong, orang-orang lain jangan sampai celaka, jangan sampai binasa. Wah, ini pengorbanan loh. Dia mempertaruhkan nyawa untuk itu loh. Karena kalau sampai dia ketahuan, dia juga ikut mati. Karena dia dianggap pengkhianat. Tapi dia rela pasang badan, dia rela pasang dirinya demi keselamatan keluarganya dan tentara Israel. Wah, luar biasa. Imannya, pengharapannya begitu teguh, saudara. Ya. Nah, yang terakhir adalah Batsheba. Ya, Batsheba selingkuh. Ya, dia mengkhianati pasangan suaminya sendiri. Ya, dia akhirnya terjebak dengan rayuan, dengan bujuk rayu, dengan mungkin paksaan Daud. Ya, akhirnya dia berselingkuh.
Ini Batseba ini wanita baik-baik ini. Ya, wanita yang sangat baik sebetulnya. Dia bukan wanita yang nakal seperti Rahab atau seperti Tamar tadi. Tapi ini wanita yang baik, tapi ternyata bisa kecolongan juga, bisa ada celah berbuat dosa, saudara. Tapi ada sisi yang baik. Apa itu dari Batseba? Kita tahu Tuhan akhirnya menghukum perbuatan Batseba dengan Daud, anaknya mati. Dan Batseba dan Daud, mereka berdua sepakat siap terima konsekuensinya. Ya, Tuhan memang mengampuni dosa kita, tapi akibat perbuatan kita harus tanggung konsekuensinya. Dan Daud, Batseba terima itu. Ya, walaupun harus tragis gitu. Tapi ya, itu sisi baik. Ya, bahwa dia bersedia menerima, dia nggak protes, nggak marah, nggak kecewa, nggak nuntut sama Tuhan. Dan dia siap terima resiko itu apapun yang terjadi. Nah, itu sisi baik, sisi mulianya ya. Setelah Batseba menikah sama Daud, jadi istri yang sah. Ya, karena suaminya sudah mati, ya, dia tidak selingkuh lagi kan. Dia tidak cari raja-raja lagi lalu dia nikah lagi gitu. Tidak. Tapi dia berkomitmen, dia setia. Saya punya masa lalu dulu buruk. Saya sudah pernah mengkhianati suami saya. Sekarang saya mau setia sama Daud. Dan saya tidak akan mau tinggalkan Daud, tidak akan selingkuh lagi. Wah, ini kesetiaan, komitmen yang luar biasa. Ya. Dan dari situlah akhirnya anaknya Batseba menggantikan Daud sebagai Raja Israel. Nah, saudaraku, inilah renungan Natal yang mungkin bisa kita semuanya ya menjadikan ini sebuah cermin bagi kita, melihat diri kita. Ya, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu kita punya sifat-sifat buruk, karakter apapun itu, sebagaimana Tamar, Rahab, dan Batseba. Tapi lewat hari ini, Natal hari ini, kiranya Yesus Kristus datang menyelamatkan hidup saudara. Kiranya Tuhan mengampuni Anda bertobat. Dan kalau itu sudah Anda terima pengampunan, Anda bertobat, dan Anda sudah diselamatkan oleh Yesus hari ini, maka milikilah karakter-karakter yang baik. Seperti Tamar, jaga kehormatan keluarga kita, nama keluarga kerajaan Allah. Mari kita juga punya semangat seperti Rahab. Kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Keselamatan bukan cuma buat kita. Kita tidak pengen egois, kita tidak pengen hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi kita rindu menyelamatkan orang lain. Kita berbelas kasihan, kita punya kasih, kita punya kepedulian dengan orang-orang lain. Dan mari kita belajar seperti Batseba. Apapun yang kita alami tidak menghambat kita, tidak membuat kita jauh dari Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kita siap bertanggung jawab atas segala perbuatan kita, dan kita buktikan ada komitmen baru, pertobatan yang sungguh-sungguh, setia sampai akhir, tidak akan pernah mau menyakiti Tuhan kembali. Amin, saudaraku. Kiranya renungan Natal ini memberkati kita semua. Selamat Hari Natal buat Kado, kawan Donmen dimanapun Anda berada. Ya, terimalah salam saya, ucapan saya buat Bapak Ibu semuanya. Doa saya semoga Anda semua sehat-sehat, rukun-rukun dengan keluarga, semoga iman, pengharapan, dan kasih saudara semakin bertumbuh besar. Dan selamat menyongsong tahun baru. Ya, semoga di tahun baru 2025, saya percaya Allah Immanuel, Yesus Kristus akan selalu ada bersama kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi memang tahun depan, tapi kita tahu pasti janji Tuhan ya dan amin, firman Tuhan ya dan amin, bahwa di dalam Kristus, di dalam Tuhan, bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara, dan kita akan terus dituntun Tuhan dan melihat kemuliaannya kalau kita mau hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Yuk, saatnya kita akan tutup dalam doa. Kalau ada Bapak Ibu yang butuh dukungan doa, silakan Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat ya, apa yang menjadi pergumulan saudara. Nanti saya akan baca dan saya akan bawa dalam doa saya untuk Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa. Oke? Saya ajak kita nyanyikan sebuah pujian, saudaraku, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kiranya hari ini kita jalani lebih baik dari hari yang sebelumnya, dan biarlah hari ini ya, saat kita
beribadah Natal nanti. Semoga pesan Tuhan dalam ibadah Natal dimanapun Anda beribadah semakin menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kita. Oke, kita naikkan pujian terakhir tadi ya, saudaraku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, kami mengucap syukur. Saya berdoa Tuhan untuk Kado kawan Donmen dimanapun berada, yang dalam pergumulan persoalan yang mungkin sampai detik ini, saat ini persoalan itu masih belum selesai. Kiranya Bapa Allah Immanuel, hadirlah Engkau, nyatakanlah jalan-Mu, bukakanlah kuat kuasa-Mu Tuhan, dan singkapkanlah ya Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat, dan kami melihat kebajikan kemurahan Tuhan Kau nyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajari kami Bapa, kalau kami ada perbuatan-perbuatan yang mencemarkan, yang menyakitkan, dosa-dosa kami yang masih kami lakukan, lewat hari ini, di hari Natal ini, kami mau Tuhan datang kepada-Mu, mengakui, memohon pengampunan. Selamatkanlah kami Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan, ampunilah kami Bapa. Dan kami juga mau berdoa kalau ada keluarga kami, saudara kami, teman kami yang mereka terjerumus dalam dosa, mereka hidup dalam kehidupan yang tidak baik Tuhan. Kami berdoa, mungkin mereka menyakiti, mereka orang-orang yang sudah, mungkin orang bilang mereka tidak bisa lagi untuk diharapkan dan diselamatkan. Sebagaimana Tamar, Rahab, dan Batsheba, ada perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Tapi kami percaya Tuhan, damai-Mu, pengampunan-Mu, kasih-Mu tidak akan pernah habis. Tolonglah mereka Tuhan, kami rindu seperti Rahab merindukan supaya keluarganya diselamatkan, supaya tentara bangsa Israel jangan sampai mereka mati, mereka dilindungi. Begitulah kami harapkan Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami, teman, handai taulan kami, mungkin musuh-musuh kami, orang-orang yang membenci kami. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu, kiranya Kau berikan mereka kesempatan bertobat, supaya mereka pulih dan mereka mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kami yang tetap setia, buat kami yang tetap kuat, buat kami yang tetap di dalam jalan Tuhan, buat kami yang tetap sungguh-sungguh. Biar kami terus konsisten, kami pertahankan iman kami Tuhan, kami pertahankan pengharapan kami pertahankan kasih kami tetap mau buktikan bahwa kami adalah anak-anak Allah yang bertanggung jawab, anak-anak Allah yang baik, anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan seluruh agenda acara rencana kami pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Segala apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati menuntunnya. Kiranya Tuhan berikan kelancaran, kemudahan, dan dijadikan berhasil apapun yang kami usahakan, yang kami kerjakan. Tuhan beri kami hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan hari ini. Kalau ada masalah pergumulan, kami mohon Tuhan Kau berikan kami jalan keluar. Dan bantulah kami ya Tuhan, supaya kami jangan salah mengambil keputusan, dan kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Setiap orang yang berjumpa dengan kami, setiap orang yang kenal kami, setiap orang yang berhubungan dengan kami berdoa biarlah kehadiran kami membawa kasih, membawa pengharapan, membawa sukacita. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, di hari Natal ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Kado kawan Donmen, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari arahkanlah tangan-Mu. Kita pohonkan berkat Tuhan turun atas kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Kau berada, terimalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Terimalah berkat dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran, dan penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Terimalah berkat di dalam penghiburan, persekutuan, urapan, kuat kuasa, hikmat, tuntunan Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi Kado kawan Donmen di
doa-doa berikutnya. Ya, dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda terus mendapatkan info-info terbaru, mengupdate yang terbaru, dan biarlah video ini juga memberkati setiap Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada ya. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangannya, mampir atau datang menonton channel ini. Doa saya menyertai Bapak Ibu semuanya, dan terimalah salam saya, salam kado, salam Donman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Merry Christmas and Happy New Year untuk kita semua. God bless you all. Bye.